Los Angeles sedang membara. Aksi penggerebekan besar-besaran terhadap para imigran memicu gelombang protes dan bentrokan yang berujung pada kerusuhan di sejumlah titik kota. Presiden Amerika Serikat Donald Trump lalu mengambil langkah yang memicu kontroversi, yakni mengerahkan 2.000 anggota Garda Nasional AS ke Los Angeles untuk memulihkan situasi. Trump menggunakan dasar hukum yang seharusnya dikeluarkan oleh gubernur negara bagian dan bukan presiden. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menerjunkan 2.000 personel Garda Nasional Amerika Serikat. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya eskalasi protes yang berubah menjadi kericuan setelah aparat imigrasi dan bea cukai atau ACE menggelar operasi penggerebekan besar-besaran sejak Jumat 6 Juni 2025. Komando Wilayah Utara AS mengonfirmasi penerjunan ribuan pasukan Garda Nasional. Sebagai informasi, Garda Nasional adalah pasukan cadangan yang sering diterjunkan dalam bencana alam dan kadang dalam kerusuhan sipil. Trump menggunakan Title 10 dari Kode AS soal angkatan bersenjata sebagai dasar hukum. Title 10 mengizinkan pengerahan Garda Nasional jika terjadi pemberontakan terhadap wewenang pemerintah. Masalahnya, perintah itu seharusnya keluar dari gubernur negara bagian dan bukan dari Trump. Sebab Trump belum menerapkan undang-undang pemberontakan tahun 1807 yang memberi presiden wewenang dalam mengerahkan militer untuk meredam kerusuhan sipil. Pengamat menilai pengerahan militer tanpa persetujuan dari otoritas negara bagian sangat jarang terjadi dan belum pernah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Terakhir kali Garda Nasional diaktifkan tanpa izin gubernur adalah pada 1965. Kala itu Presiden Lyndon B. Johnson mengirim pasukan untuk melindungi pawai hak sipil di Alabama. Trump membela keputusannya dalam menerjunkan personel Garda Nasional. Menurutnya pasukan yang dikirim akan memastikan hukum dan ketertiban yang sangat kuat. Even if you don't plan to invoke the Insurrection Act, do you plan to send troops to Los Angeles? What? Even if you're not planning to invoke that Insurrection Act, do you still plan to send troops? Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden and his auto pen. What is the bar for sending Marines The to bar the is city? what I think it is. I mean, if we see danger to our country and to our citizens, we'll be very, very strong in terms of law and order. It's about law and order. Sending active Marines on the table, sir. Secretary has We're going to see what we need. We'll send whatever we need to make sure there's law and order. Lewat media sosial pribadinya, Trump lalu memuji aksi Garda Nasional AS sebagai pekerjaan yang baik. Pihak Gedung Putih juga membela langkah Trump yang mengerahkan komponen cadangan militer AS untuk menangani aksi demonstrasi. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa pengerahan itu diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hukum yang terus berlangsung. Gedung Putih justru menuding bahwa pejabat California tak mampu mengendalikan kekacauan yang terjadi di wilayahnya. Meski Donald Trump dan Gedung Putih membela diri, namun kecaman soal langkah Trump ini datang dari sejumlah pihak. Gubernur California Gavin Newsom mengecam tindakan Trump sebagai tindakan provokasi. Ia juga memperingatkan bahwa hal itu hanya akan membuat situasi semakin panas. Ia pun menuduh pemerintah menggunakan taktik keras untuk memprovokasi kerusuhan dan mengalihkan perhatian dari agenda imigrasi yang kontroversial. Anggota Dewan Kota Los Angeles pun mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penggerebekan tersebut. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga mengatakan operasi semacam itu menebar teror di masyarakat dan mengganggu prinsip dasar keselamatan di kota Los Angeles. Sementara seorang pengacara keadilan imigrasi di Vecina, sebuah organisasi non-pemerintah yang menangani kebutuhan hukum imigran, Alexandra Miller mengatakan, penggerebekan oleh imigrasi dan penegakan bea cukai AS sangat memprihatinkan. Kerusuhan di Los Angeles bermula setelah aparat imigrasi dan bea cukai menggelar operasi penggerebekan besar-besaran sejak Jumat 6 Juni 2025.
Operasi atau penggerebekan itu pun merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas di bawah kebijakan imigrasi intensif pemerintahan Trump. Penggerebekan difokuskan pada beberapa lokasi di pusat kota Los Angeles dan sekitarnya yang dikenal memiliki populasi imigran yang signifikan dan industri padat karya. Dalam operasi itu, orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran imigrasi dan penggunaan dokumen palsu ditangkap. Namun menurut sejumlah pengamat hukum dan dikonfirmasi oleh American Civil Liberties Union, penangkapan itu dilakukan tanpa surat perintah pengadilan. Dilaporkan sedikitnya 118 orang ditangkap dalam sepekan terakhir saat penggerebekan di distrik Westlake dan wilayah Los Angeles bagian selatan. Media massa Amerika dan kelompok hak asasi manusia melaporkan ratusan tahanan termasuk anak-anak itu ditahan semalam di ruang bawah tanah gedung federal tanpa akses ke tempat tidur, selimut, atau makanan dan air yang memadai. Namun juru bicara ACI dengan tegas membantah pernyataan itu dan menyatakan bahwa ACI menjalankan mandatnya untuk merawat orang-orang yang ditahan dengan serius. Di Los Angeles, hukum ditegakkan dengan senjata. Garda Nasional dikirim tanpa restu negara bagian, menabrak tatanan yang dulu dijunjung. Di balik dalih ketertiban ada teriakan yang tak terdengar. Ada wajah-wajah imigran yang dilabeli sebagai ancaman. Trump menyebutnya kepastian hukum, lawan menyebutnya provokasi. Tapi sejarah tahu, kekuatan tak selalu berarti kebenaran. Ketika rasa takut jadi alat, demokrasi perlahan jadi tirai. Dan kini dunia menatap, apakah Amerika sedang menjaga kedamaian atau justru menodainya atas nama kekuasaan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.